Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya, selamat petang. Ya, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang berbahagia, pada petang kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita secara online. Kali ini kita akan melanjutkan apa yang menjadi tugas mahasiswa semua terkait dengan fenomenologi. Saya akan share screen. Saya share screen dulu ya. Kita buka. Oke. Kita di sini. Kita share. Mohon ditunggu sebentar, saya akan buka di e-kampus. Ya. Ya, kita akan buka. Nah, ini. Terkait dengan PPT yang sudah dibuat. Downloading. Kita mohon ditunggu sebentar. Ini PPT dari mahasiswa yang menerjemahkan bukunya John Creswell tentang riset kualitatif, di mana pada saat ini kita akan membahas tentang fenomenologi. Jadi salah satu dari 5 jenis riset kualitatif, ada grounded research atau grounded theory, ada studi kasus, ada biografi, ada etnografi, ada fenomenologi. Nah, fenomenologi lah ini yang akan kita bahas pada petang ini. Nah, fenomenologi itu berangkat dari ini. Ini adalah terjemahan yang dilakukan oleh Kamaliatul Hasanah dan Lu'lu' Lutfiani ya, tentang fenomenologi. Oke, kita lanjutkan. Pengertian penelitian fenomenologis. Fenomenologi merupakan salah satu jenis metode penelitian kualitatif yang diaplikasikan untuk mengungkap kesamaan makna yang menjadi esensi dari suatu konsep atau fenomena yang secara sadar ya, dan bersifat individual dialami oleh sekelompok individu dalam hidupnya. Jadi fenomenologi itu intinya ya, kita akan menggali konsep atau fenomena yang dialami oleh individu dalam sekelompok individu. Jadi ada fenomena intinya.
Kalau dalam riset kuantitatif, berpijak dari masalah, kalau riset dengan pendekatan kualitatif, jenis fenomenologi itu berpijak dari pengalaman individu. Ya, jadi konsep atau fenomena yang secara sadar dan bersifat individual. Ya, tentu sekelompok orang ya kadang seperti yang baru saja terjadi, ada ritual maut yang sekarang lagi viral di daerah Jawa Timur, di Jember. Itu sebenarnya adalah fenomena tentang apa? Fenomena tentang ritual. Kelompok atau individu-individu yang berada dalam kelompok ritual itu memiliki konsep tentang makna ritual. Kalau dalam kajian Islamic Studies itu ada istilah might, ya. Might itu mitos, might and traditionalism, yang ditulis oleh Charles Stanton. Yaitu adalah sebuah fenomena. Maka tugas peneliti itu adalah menggali konsep atau fenomena dalam perspektif orang-orang yang terlibat dalam fenomena itu. Jadi bukan mengkonstruksi makna secara bebas versi peneliti, tetapi peneliti menggali dari orang-orang yang ada dalam fenomena itu. Misalnya, makna ritual dalam perspektif kelompok A misalnya. Makna ritual dalam perspektif kelompok A. Maka tugas Anda sebagai peneliti itu adalah mengungkapkan makna versi mereka, bukan mengkonstruksi sendiri versi Anda sebagai peneliti. Paham ya? Paham nggak? Halo? Oke. Jadi tugasnya adalah mengungkapkan makna atau fenomena. Kita lanjut. 4 perspektif filosofil dalam fenomenologi. Ini 4 perspektif filosofi. Yang pertama adalah kembali ke tugas tradisional filsafat. Ya. Pada abad ke-19, filsafat menjadi terbatas pada penjelajahan dunia dengan cara empirik yang disebut dengan ilmiah. Jadi kita itu orientasinya tetap dengan pendekatan ilmiah dalam mengungkap fenomena yang dialami oleh orang itu. Kembalinya tugas tradisional filsafat yang ada sebelum filsafat terpikat dengan ilmu empirik adalah kembali ke konsepsi Yunani tentang filsafat sebagai pencarian kebijaksanaan. Jadi kembali ke makna filosofia, ya, artinya menemukan kebijakan. Jadi kita tidak melakukan truth claim, kita tidak melakukan judgment, tetapi kita mengungkap secara bijak fenomena apa yang muncul dari kelompok yang kita riset tadi, fenomenologi itu. Filsafat tanpa prasangka. Jadi kita harus menjadi orang bebas. Kita mungkin memiliki sistem nilai, kita memiliki keyakinan, kita memiliki prinsip,
Tetapi prinsip-prinsip itu tidak kita gunakan untuk melakukan justifikasi ya, atas fenomena yang ada. Disebut epoche oleh Husserl. Nah, seperti itu. Kemudian kesenjangan, kesadaran gagasan adalah bahwa kesadaran selalu diarahkan pada suatu objek. Realitasnya suatu objek, kemudian ya, kesadaran tentangnya. Artinya begini, bahwa mereka itu ya. Oke. Sebentar. Berarti harus stop share dulu ya ini ya. Oke, nanti kita lanjutkan ke itu dulu. Saya itu dulu. Oke, saya apa? CCTV. Mohon ditunggu sebentar. Makanya nanti kalau masuk jangan lambat, jadi enak-enaknya kita menerangkan terpotong gini jadinya. Ya, kita kembali. Oke, kita kembali, kita lanjutkan. Jadi ada 4 perspektif dalam fenomenologi tadi. Yang pertama adalah orientasinya kita menemukan sebuah kebijakan atas fenomena itu. Artinya kita tidak melakukan truth claim, tidak melakukan justifikasi versi kita. Yang kedua, kita harus berangkat tanpa prasangka. Meskipun kita memiliki prinsip, memiliki konsep, tetapi prinsip konsep kita itu tidak kita campurkan terhadap fenomena yang ada. Ketiga, itu adanya awareness, adanya kesadaran dari objek dan subjek. Kita meneliti tentang makna ritual, ya mereka harus menyadari apa ritual itu dilakukan dengan sengaja, penuh kesadaran, dan mereka memiliki persepsi tentang ritual itu. Kemudian kita tidak melakukan dikotomi antara subjek dan objek. Subjek dan objek itu adalah sebuah kesatuan. Kita tidak bisa mengenai ritual tapi dalam perspektif the others atau pihak lain. Misalnya kita meneliti ritual, tapi yang kita tanyai bukan orang-orang yang terlibat dalam ritual itu, yang nggak bisa. Ya, oke. Kita lanjutkan. Apa aja jenis riset fenomenologi? Fenomenologi realis ya diformulasikan oleh Edmund Husserl berdasarkan edisi pertama penelitiannya tentang logika, memiliki tujuan untuk menganalisis struktur dari tindakan mental yang disengaja, karena bagi Husserl hal tersebut diarahkan pada objek nyata dan ideal. Ya, ini di University Munich. Munich itu ada di Jerman. Ya, jadi Husserl itu memformulasikan tentang logika yang dianalisis struktur dan tingkat mental yang disengaja. Logikanya bagaimana sih? Nah, maka dia pendekatannya adalah pendekatan
fenomenologi realis. Bagaimana logika seseorang melakukan ritual. Kemudian fenomenologi transendental. Transendental itu dikaitkan dengan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai keilahian. Jadi ketika orang ritual, itu nanti riset kita itu diarahkan apa relasi antara ritual itu dengan nilai-nilai religius, dengan nilai-nilai keilahian. Nah, itu namanya fenomenologi transendental. Lawannya transendental itu profan. Oke. Jadi jenis fenomenologi yang satu ini adalah rumusan Husserl berdasarkan ide-idenya tahun 1913. Jadi Eropa sudah sangat maju di riset kualitatif tahun 1913. Mungkin kita masih penjajahan, belum juga ada kebangkitan nasional Budi Utomo dan sebagainya. Masih 1913 kita masih terjajah, mereka sudah berbicara tentang fenomenologi transendentalis, tapi tidak apa-apa. Di mana ia mengambil pengalaman intuitif terhadap suatu fenomena sebagai titik awal dan mencoba mengekstrak karakteristik umum yang esensial dan pengalaman dan esensi dari apa yang ia alami dengan mengesampingkan pertanyaan tentang hubungan apapun dengan alam di sekitar kita. Jadi intinya adalah semua lari ke Tuhan. Kita tidak berbicara tentang instrumen-instrumen yang ada di sekitar. Kita meneliti ritual tidak berbicara tentang alat, bahan, dan lain sebagainya, tetapi lebih kepada sesuatu yang sifatnya intuitif, yang berada dalam struktur kognitif, tapi kita kaitkan dengan nilai-nilai transendal. Kemudian fenomenologi eksistensial. Jenis fenomenologi yang satu ini adalah formulasi Heidegger yang diperluas seperti yang diungkapkan dalam Being and Time tahun 1927. Berarti kita masih perang di Ponegoro 1925 1930 1825 di Ponegoro. Ini kita masih pergerakan. Mereka sudah berbicara tentang fenomenologi eksistensial. Bahwa pengamat tidak dapat memisahkan dari dunia, dan oleh karena itu merupakan kombinasi dari metode fenomenologi dengan kepentingan memahami manusia di dunia eksistensinya. Jadi fenomenologi itu bagi objek dan subjek itu sebagai sebuah bentuk eksistensial. Contoh, kita mungkin secara religi ada kelompok yasinan. Kalau di dalam kampung kita mungkin kelompok rebanaan, kelompok apa, itu fenomenologi eksistensi. Jadi mereka melakukan kegiatan-kegiatan itu sebagai sebuah simbol eksistensial. Ada grup hadroh, grup apapun itu, kalau dalam riset fenomenologi bisa kita sebut dengan fenomenologi eksistensi. Jadi eksistensi yang dikedepankan. Oke. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwa penelitian fenomenologi bertujuan untuk menggunakan pengalaman langsung peneliti selama proses penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena
sehingga menghasilkan pengetahuan mendalam tentang fenomena tersebut. Jadi, dari kita melakukan fenomena itu, kita memiliki knowledge, kita memiliki pemahaman, kita memiliki pengertian apa fenomena itu sesungguhnya. Apakah sebagai bentuk eksistensi dari suatu kelompok, apakah fenomena itu dilakukan sebagai bentuk pengabdian kepada Tuhan, sehingga fenomena terkait dengan transenden, apakah yang satunya fenomena realis, di mana ya tindakan-tindakan itu untuk dilakukan sesuai dengan alam pikiran, kenyataan yang dialami atau dilakukan oleh para pelaku. Nah, itu intinya seperti itu. Kita masuk ke